cuma saya doang, pasti semua orang juga pasti begitu. Nggak juga sih sebenarnya, kita juga nggak kemana-mana juga, terus juga kita nggak terima tamu juga gitu. Jadi ya sih biasa aja sih sebenarnya. Masak-masak Lebaran tahun ini sebenarnya masak iya, kalau kue bikin udah bikin, cuma itu juga nggak sebanyak yang biasanya. Biasanya kan kalau bikin kue kan banyak, kalau gitu wajib ya harus kayak ada ketupat lebaran gitu, terus semur, terus kayak kue nastar itu udah diburu sama ayah kalau zakat. Kepo banget gitu, udah tahu kewajiban kita. Lebaran yang paling saya tunggu iya itu dia kayak makanannya yang kita kangenin kan. Terus ya sebenarnya sih yang paling kangenin adalah silaturahmi bareng sama keluarga besar. Cuma kan karena THR pasti kalau buat yang kerja maksudnya yang sekeliling rumah. Kita sampai hari ini belum batal puasa full. Tahun ini pertama kali dia belajar puasa, dan alhamdulillah sampai sekarang pertama puasa dia nangis, dia ngeluh, dia berisik bawel, tapi pas hari kedua udah kayak orang biasa puasa aja gitu. Pas kan umur bilang aja sesuatu ya, apa yang dia minta ya. Dia sih pengennya jalan-jalan ke mall, tapi kan nggak bisa, gimana dong. Saya bilang ya sabar dong, udah nanti waktunya pasti. Udah di rumah aja, saya pulang kerja langsung pulang kok. Ini juga sampai rumah langsung ganti baju, bersih-bersih dan lain-lain. Saya Ayu Ting Ting dan juga keluarga saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Nih, udah corona, pusing saya. Ngapain sih datang-datang di rumah? Nggak ngapa-ngapain udah. Gak ada kegiatan, main game, sampai udah bosen juga, nggak tahu mau ngapain. Yang tadi kayak aduh enaknya di rumah, nggak capek, tapi banyak banget pekerjaan yang di cancel, ada juga yang di postpone, yang di schedule sampai ya, tanggal yang ditentukan oleh pemerintah. Apa ya, emang dari kemarin juga pada saat awal corona udah ber 2 bulan di rumah, ini naik nih 7 kilo 6 kilo juga. Terus makan tidur kan kerjanya di rumah, karena dan nggak boleh, awalnya nggak boleh sama. Ini baru hari pertama lagi nih gue keluar. Papa bilang kayak, nah jangan keluar dulu ya, papa kan udah berumur, kalau kamu kan mungkin bisa sehat aja, mungkin bisa selamat, bisa nggak ada ya amit-amit lah kena gitu. Tapi kan takutnya kalaupun kamu kena bawa ke rumah itu kan sangat bahaya. Ya udah akhirnya gue ikutin untuk stay di rumah 2 bulan gue di rumah. Terus habis itu ini hari ini baru udah mulai 2 bulan, bokap juga udah mulai kayak udahlah, nah yang penting kalau kamu mau, karena gue ngomong pak aduh nih bahaya nih, udah mulai nyaman nih sama kemalasan nih, jangan sampai nyaman dengan kemalasan nih, nggak boleh nih. Ya udah akhirnya apa bilang ya udah kalau mau melakukan aktivitas boleh, tetap sesuai peraturannya yang ada, tetap jaga jarak, tetap pulang mandi langsung jaga kebersihan, udah rumah ke rumah. Jadi kita karantina 2 minggu, ketemu aku ke rumah dia atau dia ke rumah aku gitu. Jadi di rumah aja, di rumah aja gitu ketemu main. Bosen banget, tapi kalau siapa kan dia menghibur temen-temen fans-fansnya dia, emang bisa dilakukan di rumah kan. Dia kan make up, biasanya dia figurnya suka make up, jadi kayak fans-fansnya dia juga yang suka make up dari. Jadi kayak kalau dia sih tetap melakukan aktivitas. Kalau gue nih bingung mau ngapain, kemarin udah nge-YouTube apa segala macam, lakuin semua lah, tapi karena di rumah doang jadi kayak lihat game dikit, main game mah, lihat kasur dikit, tiduran lah gitu. Nyambungnya ngomong sama Babas mungkin, karena mungkin kalau Bunda ngomong bukan gue gak tau juga maksudnya kok Bunda bisa ngomong gitu sih. Bahas ini ya, bahas karir ya, karena Babas pengen push dia tuh maksudnya bisa jadi sesuatu, tapi dia kebanyakan nolaknya. Kenapa aku bilang, jadi aku yang push terus ya. Satu, suara dia sebenarnya bagus, dia bisa acting walaupun sebenarnya basicnya nggak ada sama sekali, dan emang dia bukan mau jadi artis, cuman kan ada momen kenapa enggak untuk dicoba gitu. Jadi aku yang nge-push, kadang kayak diundang TV dia nggak mau, selalu nolak. Bunda yang minta juga ditolak sama dia. Tapi kalau kayak ayolah Syaf, kenapa sih, kan cuma menghibur, kan banyak fans kamu. Dia juga mikirin fans-fansnya dia, pengen dia ngelakuin hal sesuatu yang positif untuk pengalaman dia sendiri, untuk depannya juga kan. Jadi kalau mau dilanjutin ya silakan, mau enggak juga silakan, yang penting kan dicoba. Kita masih muda-muda, jalanin dulu, jadi teman, saling support gitu aja sih. Mau beda agama atau masalah nikah kapan itu masih jauh, ntar tunggu. Kalau gue sih target nikah tunggu gue kaya baru nih. Mama katanya mama. Nanti kalau misalnya duitnya udah banyak baru gue nikah. Kalau sama Bunda, kalau nyokap gue maksudnya, nyokap gue selalu bilang kayak selagi masih positif, tidak ada yang dirugikan, ya kenapa enggak jalanin aja. Yang penting kan dengan norma-norma dan peraturan-peraturan yang ada, udah itu ah. Kita juga mengerti lah semua udah deh. Maksudnya kita pikirnya udah luas, maksudnya nggak yang sedikit wah beda apa ngapain sih lagi. Bapak juga sempat ngomong kayak kalaupun emang kita nggak udah bersama ya kita tetap saling support dong. Iya ya udah itu doang jawabannya. Kalau misalnya besok kaya nikah gue udah kaya. Enggak, karena
Karena menurut gue jangan nikah tuh cuma sekali, boleh seumur hidup, jadi nggak boleh main-main, harus moral, batin, tabungan juga harus siap semuanya. Yang satu pastinya nggak bikin repot keluarganya nanti, repot keluarga gue nantinya gitu. Jadi gue pengen tuh nanti nikah udah bahagia aja semuanya, udah tinggal hidup, nikmatin hidup, gitu, jalanin semua. Juga tuh itu tiba-tiba bisa live sama dia. Iya, awalnya dia kan live, terus dia lagi live sama orang-orang, sama fans-fansnya. Terus aku komen doang kayak, gue fans di Indonesia yang waktu itu datang ke Thailand nonton lo. Terus dia live bareng dia. Kan lagi seasonnya apa gitu, jadi bukan tanya jawab. Dia bilang nanti kapan-kapan gue live tanya jawab, gue live lagi ya, baru kita ngobrol. Intinya nggak ada, udah say hi aja sih. Terus dia, karena dia waktu itu lagi apa gitu tentang brandnya dia, jadi kayak bukan Q&A, jadi kayak ya gue juga ya udahlah, emang bukan Q&A. Kan gila, gue bisa datang ke Thailand demi dia, datang ke Thailand nonton konser dia, seneng banget ya. Emang dari dulu gue udah suka sama dia, personality dia, lagu-lagu dia. Enggak sih, emang kebetulan lagi itu juga lagi di rumah siapa yang ngomong tuh bis lagi live, nonton yuk, nonton. Wah, dia lagi live sama fans-fansnya, komen lah, halo gue fans dari Indo, gue dong, segala macam. Udah akhirnya kaget, lagi ngobrol-ngobrol bahkan. Kan kalau kita request itu kita nggak perlu accept lagi kan, kalau misalnya dia pilih langsung dia live bareng. Dia pas lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba udah kayak connecting banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, pemirsa di rumah. Mungkin inilah keseruan Iki Ido ya, ngabuburit sebelum berbuka puasa. Jadi kita mau masak. Kita lihat nih, mereka masak apa tuh? Wow. Masak ya, masak apa Ge? Masak Ido, masak air, masak nyambal, masak bala-bala. Nyambel guys, kita lagi nyambel ya. Inilah kalau lagi bulan puasa itu di rumah aja gini lah, masak sendiri dibantu sama minum chai kan, mesti nggak apa juga. Nah, nyambal guys, nyambel telur ini sih, nyambel ikan. Nih sambal ikan. Sambal ikan. Nah, juga ada, kalau di sini namanya bala-bala. Di sana bakwan. Oh, di sana bakwan. Terus minumnya apa, Nen? Minumnya? Teh manis. Biar alhamdulillah. Ya. Wow, bala-balanya udah jadi, alhamdulillah. Waktunya kita berbuka belum ya? Kita mau nyambel ini nih, sambal itu. Bismillah. Tadi kita buka aja. Ini ada bala-bala, ada ikan sambal, nasi sayurnya nggak ada ya, itu udah. Oh, ada yang ngirim. Apa nih? Apa? Nih, ada yang ngasih bala-bala. Nah, ikan sambal juga. Ini kuahnya ada ya guys. Apa nih? Wow, krokodil. Bismillah. Sedap. Udah guys, kita makan dulu ya teman-teman. Mantap. Bagus. Kita makan ringan dulu baru sholat. Udah. Nanti kita baru makan nasi ya, habis sholat. Masih.
Oke guys, pertama-tama kita siapin wadahnya, terus telurnya, dan bahan-bahannya harus disiapin dulu lah tentunya, karena kalau nggak ada bahan nggak bisa jadi. Ya udah, ini telurnya kita pecahin dulu, kita masukin di sini. Kayaknya, aduh, gampang lah ini. Nah, jadi atau enggaknya itu urusan belakang. Kalau masak tuh kadang-kadang sendiri, kadang berdua. Tergantung itu sih selera dia pengen mau masak apa, misalnya nasi goreng ya masak sendiri gitu. Itu ada yang masak. Yang sering masak mah. Kalau kita kalau pengennya aja gitu, kalau pengennya aja baru masak. Ada juga sih yang kita di sini dia sering juga masak. Ya, ada dari Tegal juga sering juga masak. Kita sama kita. Ini pertama kali guys bikin kue. Kemarin itu kalau di kampung sering lihat kakak tuh bikin kue ya, bikin bolu gitu, tapi nggak mau belajar tuh. Masalahnya baru sekarang nih. Tapi kayaknya gampang lah. Ada tutorial, ada Yusuf juga. Aduk dulu guys. Ih, tumpah. Tuh. Sediain 5 telur ya teman-teman ya. Untuk satu ini. Satu serbuk. Tiba-tiba ininya putus. Tinggal besinya. Cairin dulu, terus dimasukin ke sini katanya sih gini kan, kata Mbak Google. Nah terus masuk di sini, tapi nggak apa-apa lah, terakhir aja ya. Kayaknya ini juga nggak ngembang juga sih. Biasanya kalau masak gini bareng itu tuh dua-duanya nggak bisa masak. Kalau untuk masak kayak gini tuh nggak bisa ya kak, soalnya kan ini kan beda nih. Nggak pernah belajar juga, pernah lihat doang kakak pas buat gitu. Tapi kalau pas buat sama video itu biasanya masak untuk makan sehari-hari sih, ya, kayak nyambel bisa bareng sih, bareng pengen gini pula lupa pengen nyobain ya. Oke guys, ini Ki ngolesinnya pakai tangan ya, tadi karena udah cuci tangan juga. Tujuannya kenapa diolesin margarin di wadahnya dulu, supaya jangan lengket ya kak. Bahaya nih, menjatuhkan aja nih ya. Bener nggak tuh? Oke guys, bismillahirrahmanirrahim, dikukus ya. Tuh, gitu tuh. Kita tunggu 15 menit, 20 menit lah ya, 20 menit. Masya Allah, bismillah. Mudah-mudahan enak, enak. Oke guys, tahap terakhir yaitu penyicipan ya. Enak, nggak terlalu manis. Manisnya itu memang nggak kelewatan guys, kayak aku.
Untuk orang tua sih masih di kampung, jadi kita juga nggak bisa pulang. Dan tahun ini memang kalau untuk lebarannya kayaknya agak sedikit menyedihkan. Tapi tetap menyedihkan karena memang tanpa orang tua. Biasanya seminggu mau lebaran itu kita udah pulang, kita ngerasain puasa bareng sama orang tua. Dan tahun ini memang benar-benar udah lama banget nggak pulang, udah ditambah lagi lebaran ini nggak pulang. Dan keponakan kita juga itu pasti udah nungguin banget, bukan nungguin omnya tapi nungguin duitnya, katanya THR-nya. Untungnya ada tabungan gitu kan. Pada saat kayak ginilah yang digunakan, pada saat kayak gini yang kita harus gunain tabungan kita gitu. Nah, gitulah, karena job juga pastinya di stop juga karena mengumpulkan massa banyak orang gitu. Jadi memang harus di stop daripada mudorot buat orang lain. Nah, kalau untuk pulang sih memang nggak pulang, tetap stay di sini gitu. Kalau ini sedih banget gitu kan, karena setiap kali sholat id itu pasti sama bapak gitu, pergi sama bapak. Tahun kemarin pergi sama bapak sholat id bareng gitu, naik mobil, nyetirin, dan kakak, abang semuanya juga ikut bareng-bareng semuanya, baru salam-salaman, bermaaf-maafan gitu. Nah sekarang nih coba bayangin teman-teman, Iki Ido itu cuman berdua doang di sini, sama abang lah satu, abang kandung itu nggak bisa pulang, nggak bisa kemana-mana, stay di sini di rumah. Ya itu banyak ngelamun sih itu. Masya Allah, mungkin ini jalannya memang kita untuk tafakur di rumah, lebih untuk mendalami. Ya udahlah, tetap bersyukur. Gimana nih keadaan seperti ini, kita masih diberikan kesehatan itu, Masya Allah, Alhamdulillah, tetap aja bersyukur sih. Untuk tahun ini untuk lebaran sih kayaknya enggak lah, karena juga bingung juga belanja, terus mau dipakai kemana gitu, nggak ada kemana-mana juga, tetap di rumah gitu. Kalau untuk persediaan kue mungkin mungkin nanti dipersiapkan juga. Ada juga beberapa kue yang memang harus dibeli juga. Paling nitip via online aja sih. Kalau untuk beli belanja sih enggak kayaknya. Kue ringan gitu sih, mana tahu ya ada tamu atau enggaknya. Yang penting kita sediain. Udah gitu sirup-sirup mungkin nanti setelah ini kita beli lah. Sebentar lagi kan. Soalnya mau lebaran juga. Iki tuh pertama banget tuh pengennya minta maaf sama orang tua pastinya. Ke orang tua minta maaf dan memohon ridhonya juga. Ridho untuk dimaafkan gitu atas kesalahan yang lalu tahun-tahun yang lalu mungkin ada yang mengganjal untuk orang tua. Mungkin Iki minta maaf sama orang tua. Nggak sadar tahun kemarin juga, di tahun kemarin dan sebelum Idul Fitri ini banyak menyinggung perasaan orang tua. Mungkin orang tua lagi sedih atau lagi butuh apa-apa, kitanya juga nggak ada di saat itu. Udah gitu juga orang tua pengen butuh ini, perhatian kita kurang. Orang tua itu sebenarnya bukan untuk minta uangnya sebenarnya kalau menurut Iki ya, tapi perhatiannya kita. Perhatiannya itu juga nggak mau orang tua tuh kita terbagi gitu. Nggak seharusnya, nggak semuanya itu harus dinilai dengan duit gitu. Jadi Iki memohon maaf sama orang tua. Mungkin selama ini Iki banyak salah sama orang tua, apalagi sekarang udah banyak mengerti tentang gimana tata cara untuk menghargai orang tua gitu ya, menghormati orang tua. Jadi ngerasa oh ya, orang tua tuh nggak selamanya butuh gitu. Dengan keadaan COVID-19 ini kita lebih banyak merenung di rumah, lebih meratapi diri ini. Oh ternyata banyak salah ya. Oh ternyata kalau kita diem di rumah udah gitu melakukan hal-hal yang bermanfaat tuh kayaknya lebih berguna gitu, lebih berharga hidupnya gitu. Ya jadi Iki juga ngerasain hal itu juga ketika Iki senang-senang di luar sana untuk ngabisin waktu yang nggak bermanfaat, tapi kita menghabiskan waktu di rumah tapi dengan hal-hal yang positif tuh Masya Allah berasa tenang aja sih gitu. Lebih tenang, lebih nyaman gitu. Dan bahkan Iki sendiri juga lagi menikmatin di rumah, benar-benar enak di rumah gitu, ngerjain segala sesuatunya itu enak lah gitu di rumah. Tenang juga pikiran, nggak terlalu ribet, riuh segala macam tuh enggak. Karena mungkin karena proses untuk belajar agama itu lebih mendalami, pengen tahu tentang mengenai ini, lebih ini.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.